menjadi bagian dari perjalanan Al-Khairat dalam memberikan pendidikan dengan kualitas pendidikan yang tidak hanya mengutamakan pemahaman ilmu pengetahuan saja, melainkan juga dibarengi dengan kematangan akhlak, menjadi kebanggaan tersendiri bagi salah satu pengajar di sini. Saya sebagai guru di kelas memang melihat anak-anak ini anak-anak yang sangat istimewa karena tadi inputnya, tapi juga mereka mempunyai motivasi yang sangat besar. Mereka berbeda dengan siswa-siswa lain di sekolah lain karena mereka juga tinggal di asrama. Asrama tidak sekedar sebagai tempat tinggal bagi mereka, tapi asrama ini sebagai rumah bina karakter. Di sini mereka belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kita tahu bahwa perubahan di dunia itu begitu sangat cepat, sehingga memerlukan generasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka belajar bersama-sama, mereka membangun jiwa entrepreneur. Di sini juga ada kantin yang mana tidak ada yang mengawasi. Semua orang bisa datang membeli dan menitipkan uangnya. Mereka dilatih kejujuran di sini, yang memang mulai langka sekarang ini. Mereka diajar untuk berempati, mereka belajar untuk bekerja sama, mereka dilatih untuk banyak suka mendengar. Dan inilah kelebihan-kelebihan adik-adik anak-anak kita yang sekolah di Madrasah Al-Khairat. Dari sisi kemampuan kognitif, mereka juga punya motivasi yang sangat besar dalam belajar. Di kelas ini juga mereka mempersiapkan anak-anak untuk belajar terkait dengan IT, dan itu merupakan bagian dari tantangan kita. Kelebihan dari Lembaga Al-Khairat itu adalah karakter building. Kalau di sekolah lain atau lembaga lain mungkin karakter itu diajarkan. Nah, tapi kalau di madrasah ini karakter itu diteladankan, diamalkan, dipraktekkan. Itu perbedaannya itu. Pola pendidikan Al-Khairat yang mengutamakan akhlak memberikan cerita yang luar biasa untuk salah satu konsultan Japan International Cooperation Agency yang berkunjung bersama salah seorang pakar pendidikan dari Jepang yang sangat terkagum-kagum dengan suasana lingkungan serta pola pendidikan Al-Khairat saat berkunjung ke pesantren ini. Saya kesini bersama dengan seorang profesor dari Jepang, namanya Profesor Saito. Profesor Saito ini ahli di bidang pembelajaran kolaborasi. Dia penemu teori kolaboratif yang dipakai di beberapa negara. Lalu kebetulan kami mau menerapkan metodologi itu, lalu kami mengundang dia dari Jepang datang. Nah, menariknya waktu kami kesini itu sepi sekali gitu. Lalu kita masuk dari arah belakang gitu, karena profesor saya itu ingin lihat kelasnya dulu gitu. Dia ingin lihat kelasnya dulu. Begitu dia lihat kelas, dia kaget gitu. Dia bilang, gurunya nggak ada ya? Dia bilang, iya kayaknya tidak ada gitu guru gitu. Lalu dia bilang, tapi kok kelasnya tenang gitu. Kan sekolah-sekolah lain yang kita kunjungi kalau guru tidak ada itu ributnya luar biasa gitu. Kok di sini tenang gitu. Lalu saya bilang, saya tidak tahu kok bisa jadi begitu. Nanti kita tanya saja kepada ustadznya gitu. Lalu kita ke ruangan ustadznya. Di situ terjadi pembicaraan. Lalu beliau bertanya gitu. Tanya kepada Pak Ustadz gitu. Itu kenapa kelasnya bisa jadi tenang seperti itu, tapi tidak ada guru gitu. Lalu Ustadz menjelaskan bahwa dalam agama Islam itu kalau orang sedang belajar tidak boleh diganggu karena belajar itu ibadah. Barang siapa mengganggu orang yang lagi beribadah, maka dia akan berdosa gitu. Kalau dia dosa, mati masuk neraka gitu. Nah, dari itu mereka menjadi tenang gitu. Waktu itu saya menyarankan bagaimana kalau model ini kita bawa ke sekolah umum begitu, SMP. Dia bilang sulit, ini tidak mungkin yang kata begitu aja jadi gitu. Pasti ada model pembinaan yang dari awal sehingga pernyataan seperti itu saja mereka mendengar gitu. Lalu beliau mengatakan kepada saya, kita harus melihat kelas itu sebagai
areal yang sakral, dan oleh karena itu perlakukan semua orang yang ada di dalam kelas itu dengan hati yang suci gitu. Dan itu dia temukan cuma ada di sini begitu, ditemukan kenyataan seperti itu ada di sini saja gitu. Di tempat-tempat lain tidak kita temukan hal-hal seperti itu gitu. Dan dia sangat tertarik. Lalu dia mengatakan kepada saya waktu itu, nanti Pak Usman lihat, coba perhitungkan amati terus sekolah itu 5-10 tahun yang akan datang. Saya yakin dia mengalami perubahan yang luar biasa gitu. Dia cuma bilang begitu, ada perubahan gitu. Kalau tidak salah 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu itu Pak Ustadz undang saya ke sini. Saya sudah tidak berkunjung lagi ke sini karena waktu itu saya masih di konsultan. Waktu 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu datang ke sini diundang, ternyata murid-murid beliau itu presentasi tentang matematika, kita diperlakukan seperti murid, lalu kita bertanya kepada dia dan dia menjawabnya luar biasa gitu. Nah, saya membayangkan, ini yang kata profesor saya itu 5-10 tahun yang datang kamu akan lihat sekolah ini dia jadi seperti apa gitu. Ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh profesor saya itu. Terjadi perubahan kualitas siswa terutama gitu. Tumbuh menjadi salah satu lembaga yang unggul, Pondok Pesantren Al Khairat memiliki titik-titik kekuatan yang bisa diteladani. Hal inilah yang menjadi fondasi bagi Al Khairat dalam menciptakan generasi Islam yang berpengetahuan dan berakhlakul karimah. Demikian pemirsa Jejak Islam kali ini dalam saya melihat jejak perjalanan Pondok Pesantren Al Khairat dalam memberikan kontribusi pendidikan terbaik di Maluku. Sampai jumpa pemirsa dalam Jejak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.